summa adnaka, kemudian yang terdekat, kemudian yang terdekat. Adab kakak adik itu sebagaimana hubungan antara orang tua dan anak. Seorang adik harus beradab kepada kakaknya sebagaimana kepada orang tuanya. Demikian sebaliknya, kakak juga harus punya adab kepada adiknya sebagaimana orang tua kepada anaknya. Jadi adik nganggep masih Mbak Ewi sebagai orang tua. Posisi ini kados yang sepah. Dan sebaliknya, kakak itu menganggap adiknya itu seperti anaknya. Itu tambahan sedikit dari kami tentang adab antara kakak dan adik. Kadang-kadang niku lek wis rumangsa barep ngono ya aku kan barep metu dhisik. Mentang-mentang metu dhisik kadang-kadang punya otoritas. Menangi diri kadang-kadang kan gitu. Ini perlu kita sedikit ingatkan kembali. Panjenengan bisa buka di tentang adab suami istri, kita mulai dari Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat 228. Surat Al-Baqarah 228. Nggih. Namun Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kita ambil pertengahannya, kita tidak bahas semuanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa bu'ulatuhunna ahaqqu biraddihinna. Wa bu'ulatuhunna, dan para suami mereka. Jadi ba'lun itu artinya suami. Kalau zaujun itu juga suami. Kalau zaujatun itu istri. Tapi di dalam bahasa Arab, istri dan suami itu tidak salah jika keduanya dipanggil dengan zauj. Makanya kalau suami istri disebut zaujan. Artinya adalah suami istri atau pasangan. Jadi sang istri memanggil suaminya zauj, suaminya mengambil istrinya zauj juga boleh. Boleh keduanya. Tapi kalimat ba'lun ini khusus hanya untuk suami saja. Hal itu ditegaskan di dalam surat Hud ayat 72. Sebelum kita lanjutkan surat Al-Baqarah tadi, kita lompat dulu di surat Hud tentang kalimat ba'lun. Bahwa maknanya ba'lun itu adalah suami. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qalat ya wailata a'alidu wa ana ajuzu wa hadza ba'li syaikha. Inna hadza la syai'un ajib. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Hud ayat 72. Ini kisah
tentang Nabi Ibrahim. Ini komunikasi ya antara Nabi Ibrahim, di situ ada istrinya Sarah, tatkala kedatangan tamu malaikat. Nanti detailnya bisa panjenengan buka di tafsir. Dan malaikat itu membawa berita gembira. Ya. Nabi Ibrahim punya istri 2, Sarah dan Hajar. Nah ini di ayat 72 ini adalah kisahnya yang hikayat yang qalat, berkata istrinya Ibrahim, ya di sini Hajar. Ya wailata, ya sungguh ajaib, dia terheran-heran, Sarah terheran-heran. A'alidu wa ana ajuzun. Apakah aku akan melahirkan? Ya, apakah aku akan melahirkan? Sedangkan ajuz dalam salah satu riwayat disebutkan di tafsir Ibnu Katsir, ini ajuz artinya tua, dan disebutkan bahwa Sarah itu dulu mandul ya sampai tua belum punya anak ya. Wahadza ba'li, ini tadi yang ingin kita sampaikan. Wahadza ba'li, dan ini suamiku Ibrahim, artinya juga sudah syaikha, sudah tua. Jadi kalimat ba'li atau ba'lun itu artinya adalah suami. Kembali ke surat Al-Baqarah tadi. Wa bu'ulatuhunna, dan suami-suami. Jadi wa bu'ulatuhunna, dan suami-suami hunna ya. Huwa huma hum hiya huma hunna. Dan suami-suami mereka maksudnya adalah wanita-wanita itu atau para istri. Ahaqqu biraddihinna, ahaqqu lebih berhak biraddihinna untuk mengatakan kembali atau rujuk. Nah, di sini menunjukkan bahwa pada ruang-ruang tertentu suami itu memang lebih tinggi derajatnya dibanding dengan istri, dengan pasangannya istri itu. Hal ini diperkuat di sini nih ayat ini. Karena apa? Karena laki-laki itu punya hak untuk mengatakan rujuk atau tidak. Kalau perempuan munio balen sampai pengen 1000 yuk panggas gak kangge. Ya, tapi kalau laki-laki ya menyampaikan atau suaminya menyampaikan satu kalimat saja itu ya menjadi satu keputusan hukum. Wa bu'ulatuhunna ahaqqu biraddihinna fi dzalika in aradu islaha. Fi pada dzalika demikian, in jika aradu mereka suami menghendaki, in aradu maksudnya suami menghendaki islah, artinya kebaikan. Walahunna, dan bagi mereka perempuan, mithlul ladzi alaihinna, mithlu seperti alladzi yang alaihinna atas mereka, bil ma'ruf dengan cara yang baik. Walir rijali dan para laki-laki atau para suami, alaihinna atas mereka para istri, para perempuan, darajatun, punya derajat
satu tingkat lebih tinggi dibanding istri. Wallahu azizun hakim. Demi Allah, demi Allah azizun, maha perkasa, hakim, dan maha bijaksana. Ini saya bacakan dulu. Kemudian di dalam kitab Minhajul Muslim, az-zawjan artinya adalah suami istri, pasangan. Qala al-mu'allif rahimahullahu taala, al-muslimu ya'tarifu bil adabi al-mutabadilah baina zauji wa zaujatihi. Seorang muslim mengakui, menyadari bahwa antara suami istri itu punya hak mutabadilah, artinya ada hak imbal balik, ya, ada hubungan timbal balik antara suami dan istri. Wahiyah hukuku kulli minhuma ala sahibihi. Dan hal ini adalah hak-hak setiap minhuma dari keduanya ala sahibi, atas pasangannya. Jadi suami istri itu punya hak bersama, Pak. Selain nanti ada bab pembahasan hak suami, ada pembahasan hak istri. Kalau hak suami, nah berarti ini adalah kewajibannya istri. Kalau haknya istri berarti adalah kewajibannya suami. Nanti ada ruang-ruang itu. Tapi sebelum membahas ya antara hak suami, hak istri, di sini ada hak bersama. Ada bersama. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau menyampaikan saat itu pada peristiwa Haji Wada. Tatkala Haji Wada, beliau di khutbahnya itu beliau diantaranya menyampaikan ala innalakum ala nisaikum haqqo. Ketahuilah bahwasannya bagi kalian, bagi kita ini para suami, ala nisaikum atas istri-istri kalian itu hak. Dan sebaliknya, wali nisaikum alaikum haqqo. Dan istri-istri kalian itu atas kalian itu juga punya hak. Jadi engko ben podo ngerti posisi ini, supaya kadang ben gak peh menangi dhewe. Anna hadhil huquq ba'duha mustarakun baina kulli minaz zawjain. Ini adalah hak mustarak, hak bersama antara suami istri. Wa ba'duha khassun bikulli minhuma ala wahid. Dan sebagiannya punya kekhususan di antara keduanya itu, tentu dengan batas-batas aturan syariat. Kemudian apa saja hak-hak bersama
ada hak bersama. Artinya ini adalah bareng-bareng, kewajibannya bersama. Yang pertama, hak bersama suami istri itu adalah masing-masing punya hak bersama, yaitu adalah al-amanah. Ini yang pertama. Idh yajibu ala kulli minaz zawjaini ayyakuna aminan. Wajib bagi setiap pasangan untuk amanah ma'a sahibihi, dengan pasangannya. Fala yakhunahu fi qalilin wala katsirin. Tidak boleh mengkhianati, baik itu khianat yang besar ataupun khianat yang kecil. Amanah. Tatkala akad niku mawon kan dulu kan, fa innakum akhadtumuhunna bi amanatillah, dengan amanah. Wastahlaltum furujahunna bi kalimatillah, dan kalian para suami menghalalkannya itu dengan kalimat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada syahadat, ada persaksian. Idz zaujani asbahu bi syarikaini fala budda min tawaffuril amanah. Syarik itu artinya sekutu. Kalau dilihat dari kacamata tauhid itu, syirik itu artinya kan ada setara. Menganggap ada setara, ada kekuatan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau kita di dalam kehidupan ini kita nggak bisa kalau tidak bersyarikat. Berserikat itu artinya bekerja sama. Di dalam kehidupan sosial, dan suami istri pun harus bersyarikat. Dan keduanya hendaknya memenuhi amanahnya masing-masing. Wan nushi, dan memberi nasihat, wasidqi, dan jujur. Harus jujur. HP gak usah password-passwordan. Nyapu tuh HP dadak di password bareng karo bojone dhewe dadak password-passwordan. Berarti ada sesuatu yang disembunyikan. Nyapu karo bojone dadak password-passwordan. Caca kancane karo kancane password-passwordan. Pulsane gak entek. Itu bentuk jujur lah. Apa yang saya sembunyikan? Kalau saya nggak ada rahasia, nggak ada sesuatu yang saya sembunyikan, begitu. Tapi walaupun nggak password-passwordan, ini contoh seumpamanya Ustadz Syahrul punya laptop, aktivitasnya itu bikin video, ngedit dan seterusnya. Maka sang istri harus paham betul. Ojo mau gedolakan. Itu nanti bisa jadi sumber masalah karena di situ kerjaan. Atau suami biasanya pakai komputer atau pakai tab yang itu biasanya dipakai untuk kerja. Karena apa? Karena nanti filenya bisa hilang. Itu bisa menjadi masalah. Wanus, nasihat yang baik, wasid, jujur. Itu adalah bagian dari isi dari amanah itu. Wal ikhlas,
Kalau ikhlas di sini itu artinya adalah tulus, Pak. Nggih. Wong Jawa ki nyapa to lek kelaran kok susah nyepuro iki. Wong Jawa ki rata-rata lek wis kadung lara ati ki susah nyepuro. Iya di sepuro, iya ya tak sepuro, tapi sakitnya tuh masih di sini. Kadang-kadang soalnya ngenteni sik riyoyo. Kadang-kadang kan. Karena orang Jawa, nggih, saya tidak bicara masalah kesukaan boten, tapi bicara secara umumnya dan itu kan fakta apa kolektif di tengah masyarakat bahwa orang Jawa itu wong lek gak gelem apa jawil lek ra dijawil. Gak gelem gawe rame. Ini kan begitu. Ngalah kan begitu. Karena dasarnya tulus itulah Pak. Krono aslinya dasarnya tulus. Makanya lek kelaran rodok suwi nyepu gitu loh. Bukan masalah dia kok angel nyepuro bukan karena dia adalah orang yang sebenarnya sangat tulus. Maka jangan pernah menyakiti orang-orang yang berhati itu. Gitu. Roh-roh tiba-tiba sudah hilang saja, nggak pernah nyapa kita, nggak pernah ngontak kita, nggak pernah menghubungi lagi nyopoi orang. Kenapa? Bisa jadi dia memang adalah orang-orang yang tulus, tetapi dia menjauh karena dia tersakiti. Jadi orang itu menjauh itu terkadang bukan karena kecewa, tapi karena roh hati. Kenapa? Loh, karena dia itu tulus. Sepenuh hati. Baik si toy bulus. Kadung tulus. Ya. Maka hati-hati ya. Menjaga hati kan gitu ya. Itu makna ikhlas ya di dalam hubungan berumah tangga. Dan itu adalah bagian dari pembahasan bahwa suami istri itu harus amanah. Di dalam ya fi kulli sya'nin min su'uni hayatihima al-khassa wal 'amah. Ini dalam segala urusan baik urusan yang sifatnya khusus atau urusan yang sifatnya umum. Ya. Nomor setunggal. Ya, hak bersama antara suami istri. Nomor kali. Masing-masing keduanya harus memiliki al-mawaddah warahmah. Iki penting. Iki wis apal kabeh ayate. Biasanya mesti di nyambung. Biasanya mesti ditulis di undangan-undangan. Allah Subhanahu wa taala berfirman surat Ar-Rum ayat 21. Ya. Tentang hak bersama, yaitu keduanya harus punya mawaddah dan rahmah. Allah Subhanahu wa taala berfirman wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika la ayatil liqaumi yatafakkarun. Wa min ayatihi dan di antara tanda-tanda ayat Allah Subhanahu wa taala. Jadi tatkala yang nikah niku itu adalah ayat Allah. Jadi ayat Allah itu
Ada ayat yang masturah yang tertulis di hadapan kita, Al-Qur'an itu mastur itu artinya tertulis, dan ada ayat-ayat Allah yang mansurah. Mansurah itu tersebar di alam. Itu namanya ayat kauniyah. Dan suami istri itu adalah wa min ayatihi. Adalah bagian dari ayat-ayatnya Allah Subhanahu wa taala. Dan ayat pertama, surat pertama, Iqra artinya baca. Maka suami istri juga bisa harus saling membaca. Ojo sampai salah baca. Ngelek kleru maca bojone yo iku yo iso dadi masalah. Ya kan? Menenge iki meneng ngantuk, meneng nesu apa meneng luwe ya kuwi kudu. Meneng ya, menenge meneng meriang apa meneng kurang belanjan kan ngono kan ya kudu ngerti. Kalau kita salah baca, yo kadang masalah. Nggih. Di ayat ini, ya, di ayat surat Ar-Rum ini ayat 21, bahwa Allah Subhanahu wa taala menunjukkan di antara tanda-tanda kebesarannya itu adalah khalaqalakum min anfusikum, menciptakan kalian itu min anfusikum itu dari diri kalian. Artinya podo bongsone, nggih. Manusia berarti yo nikahnya karo manusia, kan ngoten wong karo wong. Ora karo jin. Nggih, karena beda, bukan bangsane, ya. Saya tidak bicara kasus gitu. Kalau kasus ya ada aja orang yang menikah dengan jin. Kamu rapi karo jin lah terus piye kalau ngiring manten sing pasangannya kan rakyat tok. Gitu. Kan repot. Kenapa dari min anfusikum, dari diri kalian, artinya dari bangsa kita yang sama, podo-podo menungsoni. Supaya litas kunu ilaiha. Biasa kita menyebutnya dengan sakinah, supaya sakinah. Terus kemudian wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah, dan menjadikan bainakum ya, di antara kalian itu adalah mawaddah. Wud itu artinya mahabbah, artinya cinta. Warahmah itu artinya adalah kasih sayang. Dan hak tadi disebutkan, Pak. Disebutkan di bab pembahasan hak bersama suami istri itu adalah mawaddah warahmah. Itu adalah hak bersama. Lah kok gak disebutnya sakinah? Karena sakinah itu bukan pemberian Allah langsung diwehne ngono. Berbeda dengan mawaddah. Jadi mawaddah, rahmah, kasih sayang itu adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Allah itu sudah memberikan wis enek ning atine dhewe iki, Pak. Rasa cinta niku pun wonten. Sudah Allah letakkan di dalam hati kita. Sedang mencintai itu adalah sikap. Mengasihi itu adalah Allah sudah memberikan. Makanya tatkala misalkan ada seseorang enek kabar umpamanya dulure iki mang loro memang mlebu rumah sakit, ngono langsung enek langsung ulas AC. Karena memang wis enek, Mbak, ngoten lho. Sudah ada. Nggih. Renyo pun wonten niku. Sedangkan sakinah itu
harus diusahakan dan diupayakan. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyampaikan di dalam Quran ini litas kunu ilaiha. Supaya kalian ya sakinah ilaiha. Ilah itu kan ilaiha berarti zahabtu ila madrasah atau ilal masjid. Saya pergi ke masjid. Ada upaya untuk kita sampai ke masjid. Tapi terkadang tiang niku muga-muga dari pasangan sing sakinah mawaddah warahmah. Lah kuwi opo kira sak paket. Apa kuwi diwehne ngono karo Gusti Allah mboten. Nggih. Ya sakinah itu harus diupayakan, diusahakan ben sakinah. Mana sakinah itu adalah maknanya diantaranya ketenangan. Ayam tentrem. Nah itu kan terbukti. Saya usia umpamanya sekarang sudah 40 tahun. Masih juga merasakan yo jenenge omah-omah yo enek susah yo enek bunga. Istri apa ya selalu memberikan kebahagiaan, apa yo mesti senyum terus kan yo ora. Kan ngoten. Kalau sakinah yang hakiki itu sebenarnya besok neng surga. Lah kuwi saweneng tok. Kene susahe. Gitu loh. Nggih. Cah nom-nom kadang pengen golek istri sing ayu, sing soleha, sing ngene, sing kuwi enek ning donya. Kuwi enek ning surga. Sing gak biayai, ya toh? Gak perlu nukokne skincare. Ya. Gratis, yo kuwi widodari kono, kurun in wis kuwi ning kono. Upayakan. Terus sampai terus kan. Bukan hanya pas dadi manten anyar tok uga. Manten anyar iki Ustaz Haji. Kalau cek saulan no cek romantis saulan. Masya Allah. Oh. Ini cek saulan. Ngapunten, air kentut aja wangi Pak wis kau. Wah gitu. Si asal 1 bulan Pak. Makan sepiring berdua. Maamnya saya ngenteni sampean bareng ya ngono ya. Ngene-ngene iki wis tau nglakoni kula panjenengan. Ini bocah-bocah ngono iki sik mbayangne tok. Gitu. Engko lek wis 2 wulan wis mulai kritis, Pak. Kritis. Nggih, wis mulai kritis. Cara mlaku sikile nyandung meja ngono. Ya disawang to. Kan ngono. Jajal wis 3 wulan wis mulai realistis, Pak. Ya. Nah, itu sudah mulai realistis. Baik wis ngerti, Pak. Lho, baik omah-omah baik butuh akeh. Ngono. Sudah mulai realistis, wis. Nggih. Wis napa, Pak? Lek masih bulan kedua kan masih romantis, masih apa kritis, bahkan sing disalah-salahne iso mejane, Pak. Anu ngono. Ya kan ngono. Cara kepleset sing disalah-salahne lantai ini mesteri kan ngono. Tapi sudah 3 bulan ke atas sudah fakta itu, realitas sudah. Nah itulah Pak kehidupan. Makanya litas kunu ilaiha. Karena sakinah ketenangan itu harus diupayakan. Diupayakan.
Sedangkan mencintai, rasa cinta itu adalah sikap. Walaupun kadang-kadang kita sudah tidak cinta atau mungkin kurang. Contoh umpamanya dimasak nih. Oh gak enak, kudu. Karena mencinta itu sikap. Yo panggil kudu ngomong. Nah, gitu loh. Ya, kadang perlu itu. Kadang perlu. Ada sakinah, ada mawadah, ada arahmah. Terus selanjutnya adalah poin yang ketiga, punya rasa As-siqatu al-mutabadilah bainahuma. As-siqah al-mutabadilah antara keduanya. Rasa saling percaya antar pasangan. Ini sudah masuk di bab di amanah tadi itu. Harus saling percaya. Bangunannya bahwa Allah Subhanahu wa taala menyebutkan innamal mu'minuna ikhwah. Bahwa orang-orang yang beriman itu adalah bersaudara. Tambah nikah pisan berarti tambah kuat hubungannya. Hubungannya tambah diperkuat, dipertegas, karena persaudaraan iman tadi itu diikat dengan pernikahan. Nah itu. Makanya kan kalau Abu Bakar, Umar itu kan wis yo koncone, yo besane kan. Nah seperti itu. Karena itu menguatkan gitu loh. Menguatkan hubungan itu menguatkan. Dan itu sudah dicontoh-contohkan oleh generasi yang terbaik. Kemudian yang keempat itu al-adab al-amah. Adab-adab yang sifatnya umum. Yang harus keduanya ya bisa saling melengkapi. Seperti watola kotil wajah. Ya, punya atau menunjukkan wajah yang ramah. Jadi ini ojo medutut ae. Wong lanang gak penak lah panggil lek bojone iki medutut kan gak penak, Pak. Nggih. Suasanane iki rasane cut. Jadi harus menunjukkan apa wajah yang ceria, nggih. Harus menunjukkan wajah yang ceria. Ora yo susah yo bangga. Alhamdulillah. Ya, makasih. Gitu. Jadi ini sangat sangat penting sekali. Ini teringat saya itu dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tatkala beliau setelah menerima wahyu itu turun dari Gua Hira, ya, dan beliau menyampaikan sampai rumah itu bilang kepada Khadijah, ya, laqad ya khasyaitu an nafsi, sungguh saya khawatir dengan keadaan diri saya kan. Zammiluni ya, selimuti aku. Jadi Nabi dalam kondisi yang khawatir, mengkhawatirkan dirinya. Nabi mengalami hal itu, Pak. Khawatir. Ya cara dhewe no, cara penggayaan nih, cara bakulan nih payu ora misalkan. Untung apa ora antara modalnya karo untungnya. Ada kekhawatiran, tapi di antara ketenangan seorang istri itu menjadi selimut bagi suaminya. Tapi bukan hanya sekedar selimut sing niku, wow, Pak.
ada kalimat juga yang memberikan motivasi, ya. Saya teringat di sini disebutkan ini tentang kitab tipis tentang bagaimana membangun keluarga. Tatkala Rasulullah tadi datang dalam keadaan yang mengkhawatirkan dirinya, kemudian minta supaya diselimuti oleh istrinya Khadijah, zammiluni, zammiluni. Nah, kemudian sambil juga memberikan kalimat yang sangat mahal kepada suaminya, mengkai motivasi. Ya. Khadijah beliau berkata, kalla wallahi ma yuhzikallahu abada. Demi Allah, ya, Allah tidak akan pernah mengecewakan kamu selama-lamanya. Innaka latasilar rahim. Karena engkau, wahai suamiku Nabi Muhammad, adalah orang yang suka menyambung silaturahmi. Wa tahmilul kal, dan orang yang selalu membantu orang-orang yang lemah. Wa taksibul ma'dum, dan menolong orang-orang yang sengsara. Wa tukarro ad-dhaif, dan memuliakan tamu. Wa tu'inu ala nawaibil haq, dan menolong membela perkara-perkara yang hak. Kan gitu. Ini Khadijah, Pak. Ya, tatkala Nabi kondisinya seperti itu memberikan motivasi. Orang masalah piye to, Pak? Orang masalah nyalan sing lanang ora. Tapi memberikan motivasi. Jadi ini Bunda Khadijah itu kalau nunggu sang suami itu di dekat pintu. Jadi kalau Rasulullah sudah kedengaran kakinya beliau yang mulia itu suaranya itu sudah depan pintu. Maksudnya depan pintu dalam. Rasulullah saat dulu ngetuk ini selawangnya dibuka. Nggih. Jadi saat durunge buka wis dibuka ning kon jero. Nggih. Habis itu tangannya Rasulullah ditaruh di lehernya Khadijah. Ora ditekek ngono gak. Ya, sayang. Hada yadi fi yadik, kata dalam sebuah riwayat itu, ini tanganku untukmu, kan gitu. Ma'ana muhatta tardo, aku Khadijah tidak akan tidur sampai engkau ridho. Jadi arep gak bakal turu lek urung izin karo suaminya. Ya. Itu diantara potret-potret ya, Bunda Khadijah radhiyallahu anha. Karena memang beliau itu sampai mendapatkan salam dari Allah, sampai mendapatkan salam dari malaikat Jibril, dan beliau mendapatkan penghargaan hadiah dibangunkan rumah di surga. Kenapa? Karena beresnya ngurusi manajemen rumah tangga. Ya. Wis beres pokok urusan omah wis, ya. Sumur, dapur, kasur. Wis kabeh beres, Pak. Nggih. Urusan sumur, dapur, kasur itu wis kabeh wis beres. Nggih. Semuanya. Dapatkan penghargaan, para ulama mengatakan, kenapa kok dikasih Khadijah kok diberikan penghargaan istana atau rumah di surga? Karena beresnya Khadijah itu ya di dalam mengurusi rumah tangganya. Sudah berapa menit, Ustaz Sahrul? 45 menit. Cukup nggih? Ya itu nanti kalau diteruskan sampai peteng. Oke, insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan Selasa depan, insya Allah bismillah, tentang hak suami dan hak istri, insya Allah. Bismillahi ta'ala, matur nuwun, kawuli panjenengan sedaya, naktafi bihadzal qadar, bidoa kafaratul majlis.
Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukranakum wa jazakumullahu khairan katsira. Astagfirullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.